Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Fitri ya di sini. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang kerajinan. Ya. Sebelum pembelajaran daring kita mulai hari ini, Bu Fitri berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria ya, tak kurang satu apapun. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Agar semua kita fresh juga pembelajaran daring ini berjalan sampai akhir, dan maksud dari materi yang bisa tersampaikan kepada anak-anak, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai ya semuanya. Sebelum KPM kita mulai, kita breaking es dulu ya sebentar. Untuk breaking esnya kita ambil nafas saja ya, agar semua letih, berat yang kita rasakan itu semuanya bisa kita keluarkan. Yaitu nanti silakan anak-anak ambil nafas sedalam-dalamnya, kemudian keluarkan dengan bersuara yang lebih keras ya. Kita mulai ambil nafas dulu ya, sekali aja kita lakukan. 1, 2, 3. Hempaskan ya, begitu ya. Jadi nanti kalau anak-anak jenuh, anak-anak merasa keberatan dalam mengerjakan tugas, anak-anak bisa melakukan pengambilan nafas atau breathing exercise tersebut ya, biar semuanya menjadi lebih fresh ya. Oke anak-anak, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yang nanti harus anak-anak capai di sini adalah yang pertama, anak-anak bisa menganalisis proses suatu kerajinan. Dan yang kedua nanti anak-anak diharapkan bisa menyampaikan pendapat tentang proses suatu kerajinan. Nah, nanti seperti apa ya? Nanti di sini sudah ada. Ya. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai di dalam pembelajaran daring hari ini. Menganalisis proses suatu kerajinan. Yang kedua, menyampaikan pendapat proses suatu kerajinan. Nah, di sini untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ya, untuk jenis dan karakteristik kerajinan sendiri di sini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada bahan keras alam, ya. Nah, ini yang pertama, yaitu ada bahan keras alam. Nah, yang kedua ada bahan keras buatan. Jadi kerajinan nanti yang dibuat itu bahannya ini ada dari dua macam. Ya. Dari bahan keras alam dan dari bahan keras buatan. Untuk bahan keras alam sendiri nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada kayu. Ya. Nah, ini termasuk bahan keras alam. Kita bisa mendapatkannya langsung dari alam yang menyediakan. Selain ada kayu juga nanti ada bambu, ya. Kemudian yang ketiga nanti ada rotan. Ini ya, jadi kayu itu terdiri dari beberapa jenis macamnya ya.
ada kayu jati, ada pinus, sono keling, ya, kemudian ada cendana, ya, dan masih banyak lainnya, ada meranti, ada kamper. Kemudian masing-masing kayu tersebut juga memiliki ciri tersendiri, ya. Di sini pernah kita pelajari, ya, di kelas, kalau nggak salah kelas 8, ya. Jadi tekstur kayu itu jenisnya seperti apa sudah pernah kita pelajari. Kalau untuk yang kerajinan harusnya juga misalkan untuk membuat pahat, seni pahat, harusnya kayu yang digunakan jangan yang keras, ya, karena kalau yang keras nanti pada waktu kita saat melakukan menata atau memahatnya ini tidak kesulitan, ya, tapi kita pilih jenis kayu yang jenisnya ketika kita pahat itu kita bisa mudah melakukannya. Kemudian bambu ini juga termasuk bahan keras alam karena disediakan oleh alam, ya, tumbuh dengan sendirinya biasanya bambu ini, ya. Untuk pemilihan bambu pun karakteristiknya sudah juga pernah disampaikan juga di kelas sebelumnya, ya. Di situ biasanya ada karakter khusus yang untuk bambu itu siap dipanen atau untuk dijadikan kerajinan atau bahan lainnya. Nah, untuk bambu sendiri biasanya dipilih yang batangnya kuat, jadi jangan yang muda, ya, yang kuat, karena kalau yang kuat ini tidak mudah terkena pelapukan. Kemudian cirinya di sini dia memiliki rongga ini dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Ini yang bisa dibuat sebagai wadah kerajinan. Kemudian memiliki ruas batang, yaitu terkadang di sini ruas batang ini juga unik, ya. Dalam pembuatan kerajinan sangat ada yang perlu ditonjolkan dari ruas batang itu. Seperti misalkan kerajinan yang dari bambu itu biasanya ada kayak semacam angsa-angsanan, ya, itu biasanya kita membutuhkannya itu justru malah dari bambu yang ada di paling bawah di akarnya, sehingga dari akar yang besar itu nanti bisa tonjolan ruas itu bisa kita bentuk menjadi kerajinan yang lain, sehingga di sini ada kesan uniknya, ya. Kemudian yang ketiga di sini ada rotan. Rotan ini juga termasuk bahan keras alam karena disediakan alam. Biasanya banyak sekali produksi rotan ini ada di Kalimantan sana. Ini juga ada karakteristik pemilihan bahannya. Jadi tidak sembarang rotan yang bisa dipanen, ya, karena kita memerlukan rotan ini yang juga yang batangnya kuat, sehingga ketika dibentuk atau mungkin untuk dibuat kerajinan ini tidak mudah untuk mengalami pelapukan, ya. Kemudian yang kedua, untuk jenis karakteristik kerajinan yang kedua ini adalah bahan keras buatan. Biasanya ini memang diciptakan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang pertama di sini ada kaca. Ini merupakan bahan keras buatan, ya, untuk kaca. Biasanya ketebalannya juga bervariasi dalam pembuatan kerajinan ini, ya, antara 1 mm sampai 2 cm tergantung dari kebutuhannya, ya. Kemudian permukaannya licin dan kilap. Jadi nanti kita kalau menggunakan untuk melukis, ya, menggunakan cat khusus ini bisa menempel pada permukaan kaca tersebut, ya. Biasanya kaca ini bisa dibentuk beraneka ragam seperti gelas, misalkan gelas dari kaca. Nah, bagaimana pembentukannya? Dalam pembentukannya itu untuk kerajinan dari kaca biasanya dilebur dulu dalam kondisi yang suhu yang sangat panas, sehingga nanti bisa dibentuk untuk kerajinan kaca tersebut.
Kemudian bahan keras buatan yang kedua nanti di sini ada ya logam. Nah, ini ada logam. Logam ini merupakan bahan keras buatan juga. Biasanya untuk membuat kerajinan di sini pembentukan dari logam juga membutuhkan suhu yang panas untuk melebur logam tersebut sehingga nanti bisa kita bentuk. Contoh yang biasa kita jumpai ya kalau di rumah, sendok makan. Nah, sendok makan itu merupakan salah satu kerajinan dari bahan keras buatan yang terbuat dari logam. Garpu, pisau itu juga merupakan bahan dari logam. Kemudian selain itu ada juga logam mulia yang biasa disukai ya untuk kaum hawa, itu seperti ada cincin, kemudian ada anting ya seperti itu. Itu juga merupakan kerajinan dari logam ya. Kemudian untuk prosesnya gimana ya, di sini untuk proses pembuatannya ya, untuk proses produksinya untuk bahan keras alam. Nah, ini di sini ada contohnya. Misalkan di sini dari bahan kayu ya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh produksi bahan keras alam dari kayu, bisa dibuat meja kursi. Nah, di dalam teknik pembuatannya kayu yang didapat itu tidak langsung jadi kursi atau meja yang kalian mungkin pernah jumpai di rumah, tetapi di sini ada proses produksinya. Untuk alat-alatnya pun untuk alat-alat pembuatannya pun juga khusus ya. Jadi kalau kayu itu alat pembuatannya ada gergaji ya, kemudian ada pahat, ada palu, ada cukil juga ya, kemudian ada amplas. Dan untuk finishing biasanya kalau kerajinan kayu itu kebanyakan melakukan dipercantik menggunakan plitur untuk finishingnya ya. Berarti di sini dibutuhkan ada kuas ya. Kemudian ada mesin buku dan mesin pemotong itu untuk kayu. Jadi kalau akan dipahat kita bisa menggunakan pahat dan palu sehingga bisa dibentuk menampilkan seni artistik yang tersendiri, membuat kesan customer pasti akan lebih banyak tertariknya. Kemudian bahan keras alam yang kedua di sini ada bambu. Ini yang mudah didapat bambu itu. Karena bambu ini biasanya tumbuhnya liar. Banyak sekali dimanfaatkan untuk biasanya ada yang dibuat anyaman kayak tipas ya, kemudian alat-alat rumah tangga ya kayak tampah seperti itu. Nanti anak-anak kalau penasaran tampah itu apa ya, itu nanti bisa mengajak mungkin dengan orang tua bersama-sama ke pasar. Biasanya ada yang jual seperti itu, ada tenggok ya istilahnya seperti itu. Tapi banyak sekali kerajinan dari bambu ini kemudian itu bisa mempunyai nilai jual yang lebih tinggi ya. Itu banyak sekali dibuat kerajinan. Misalkan di sini ada lampu hias ya. Nah, ini contoh yang Bu Fitri tampilkan di sini ada lampu hias ya. Ya, untuk lampu hias sendiri itu nanti dibutuhkan alat untuk yang digunakan proses produksinya. Ada gergaji ya, hampir sama dengan kayu ya. Cuma di sini biasanya alatnya kalau yang dari bambu ini lebih mudah ya.
Di sini untuk pembuatan bambu ada parang ya. Jadi ada parang ini biasanya untuk memotong bambunya. Kemudian ada juga palu ya. Kemudian ada gergaji, ada pisau raut ya untuk membuat ukirannya nanti untuk di bambu ini. Kemudian ada tang ya, fasilitas yang mungkin nanti untuk mengkaitkan beberapa tambahan ya. Kemudian ada pahat, hampir sama dengan yang di kayu, juga ada pahatnya juga. Kemudian ada meteran karena kita harus gunakan ukurannya ya. Kemudian ada kuas dan ada bor, biasanya untuk memasang stroke ya. Itu untuk alat-alat yang digunakan dalam proses produksi ya. Kemudian untuk bahan keras alam yang ketiga, di situ ada rotan. Biasanya rotan ini banyak sekali digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga. Nah, selain juga bisa juga dibuat tas. Ini ada keranjang ya, kemudian ada dibuat juga kursi ya, itu juga bisa ya. Jadi dari rotan itu nanti akan dibuat anyaman ya, sehingga menjadi kokoh ya. Nah, di dalam proses pembuatan rotan ini juga memerlukan alat-alat tersendiri juga ya. Di sini untuk alat pembuatan kerajinan rotan ya, di sini ada gunting rotan. Jadi guntingnya khusus ya, bukan gunting untuk kertas, itu bukan. Jadi ada alat khususnya. Kemudian ada palu, kemudian ada alat pembengkok, bor ya, amplas untuk penghalus ya, biar tidak kasar. Kemudian ada gergaji, ada kompor ya, karena perlu dimasak dulu untuk pembuatan rotan tersebut. Kemudian ada ada kuas cat ya. Ini untuk finishing. Jadi nanti biasanya ada yang sengaja memang dibuat warnanya itu alami ya, jadi tanpa ada diplitur ya. Jadi ada juga yang dibuat seperti menjadi coklat tua untuk diplitur seperti itu. Itu untuk proses produksi bahan keras alam, alat-alat yang dibutuhkannya. Kemudian yang kedua, di situ ada bahan keras buatan ya. Ada apa aja dalam bahan keras buatan proses produksinya? Yang pertama di situ ada kaca. Ini saya ambil sampel adalah dari botol kaca ya, yang kemudian di situ sudah terlihat di slide Anda, kalian itu ada warna-warninya. Jadi di sini menghias botol kaca. Nah, untuk proses produksinya ini diperlukan alat-alat juga untuk proses pembuatannya. Jadi tidak cuma untuk dipilok ataupun apa, beda ya. Untuk proses pembuatan bahan lukis kaca ini otomatis bahan pokok yang kita butuhkan yang pertama adalah kaca, kemudian ada cat dan thinner ya, untuk memberikan warna. Sedangkan untuk alat pembuatannya pada alat kaca lukis kaca ini ada pena. Jadi ada pena khusus untuk menorehkan cat ya ke dalam media ya. Kemudian ada kertas rancangan. Jadi kita buat desainnya, istilahnya desain gambar yang akan kita tampilkan ke dalam botol kaca tersebut. Kemudian ada pisau kertas ya, biasanya kita butuh kertas untuk membuat lukisannya dulu, baru nanti kita bentuk ya menggunakan cutter, kemudian kita tempelkan pada media.
Kemudian ada kuas. Kuas di sini digunakan untuk menempelkan cat atau melukiskan cat ke dalam media. Sedangkan tadi kita ada pena alatnya. Jadi pena tersebut bukan untuk pena seperti pulpen, bukan ya. Jadi pena ini untuk membuat outline objek gambar ya, yang sesuai dengan desain pada medianya. Kemudian kita juga perlu meja ya, kadang untuk menaruh kita tidak harus memegang, tapi kita taruh di atas meja baru kita buat sketsanya. Dan yang terakhir kita perlu lap di sini bukan untuk mengelap keringat, bukan ya, tapi untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca sehingga tampilannya tidak belepotan. Kemudian produk bahan keras buatan yang kedua di sini yang Bu Fitri contohkan ada patung. Nah, itu ada patung yang dibuat dari logam, jadi 3 dimensi. Nah, alat yang dibutuhkan apa saja di sini? Ya, di sini otomatis kita ada logam, ya, logam yang kita bentuk dulu. Ya, jadi kita perlu bahan dasarnya logam. Ini juga bisa kita peroleh dengan mudah ya. Kemudian kita leburkan baru kita bentuk. Jadi nanti sudah ada cetakannya tersendiri. Karena kalau logam kita pahat itu pasti akan kesulitan. Ya, kita akan banyak membutuhkan tenaga. Jadi sebelumnya kita buat cetakannya dulu sehingga logam itu kita leburkan dulu dengan suhu yang panas. Baru nanti kita setelah cair baru kita masukkan ke dalam cetakan tersendiri. Itu untuk membuat patung yang 3 dimensi. Sedangkan bisa juga kita membuat dari bahan kaleng ya, kaleng bekas itu juga bisa kita gunakan. Ya, kita bisa buat untuk hiasan dinding. Jadi nanti ada alatnya, itu ada gunting kaleng, cetakan juga, dan kita perlu kuas nanti untuk kita berikan warna sebagai pemanisnya. Nah, itu untuk proses produksinya. Nanti anak-anak juga bisa melihat di buku BSE ya yang sudah anak-anak terima, ya bisa diperdalam dengan membaca di situ. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir kita ada kemasan. Ya, ini yang terakhir adalah kemasan produk. Apa itu kemasan produk? Nah, kemasan produk ini adalah sebenarnya bagian terakhir sesudah finishing ya. Karena tadi dipercantik-cantik, dicat-cat, itu adalah finishing. Kemudian bagian terakhir adalah kemasan produk. Ini juga tidak kalah pentingnya anak-anak untuk kemasan produk ini. Ini bisa kita gunakan juga sebagai pemikat ya. Jadi kemasan produk ini adalah merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan melindungi produk tersebut. Ya, tujuannya menghindari dari guncangan, kemudian perubahan cuaca ya, biar tidak ada terjadi korosi ataupun penjamuran ya. Kemudian juga menghindari dari guncangan atau benturan sehingga nanti tidak ada gesekan atau mungkin lecet pada produk tersebut. Selain itu, tujuan dari kemasan produk atau packing ini adalah untuk mempercantik tampilan dari produk kerajinan tersebut ya. Mungkin dengan bungkusnya kita perindah, orang akan lebih tertarik ya. Itu untuk yang kemasan produk. Jadi anak-anak untuk materi kerajinan
ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan nanti kita akan melaksanakan untuk mereview lagi materi yang sudah Bu Fitri sampaikan, yang sudah anak-anak pelajari di rumah menggunakan buku pendamping BSE ya dari sekolah. Nanti Bu Fitri akan mereview materi itu dengan beberapa soal. Ya, soal online, tentunya anak-anak mengerjakan dengan online. Nah, nanti Bu Fitri minta itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu sebagai alat untuk memberi penilaian kepada anak-anak ya. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak di sini ada satu produk kerajinan ya. Nah, silahkan anak-anak lihat produk kerajinan kayu tersebut, kemudian kalian analisis alat yang digunakan untuk produksi kerajinan di atas. Kemudian anak-anak bisa menuliskan komentar kalian itu di GCR langsung ya, pada saat mapel prakarya, tentunya per hari itu juga. Jangan sampai ada yang telat. Ini Bu Fit mohon. Dan jangan lupa untuk melakukan absensi di link kelas prakarya. Ya, jadi nanti anak-anak tidak akan dialfa lagi. Ya. Nah, satu contoh di sini ada produk kemasan ya dari bahan keras. Ya, ini adalah contoh produk bahan dari kerajinan keras yang dulu sudah dibuat dari, ini kakak kelas kalian, ini dari apa ini? Dari kardus ya, kemudian dipercantik dan ini bisa menjadi tempat simpan untuk misalkan cincin, kalung, ini bisa ya. Nah, bahkan ini juga ada yang digunakan untuk jual beli ya. Jadi bentuknya kecil-kecil, unik-unik sehingga konsumen di sini akan tertarik. Nah, contoh dari soal gambar kerajinan kayu yang terakhir ini silahkan anak-anak analisis, kemudian ditulis komennya di GCR. Gitu ya anak-anak ya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga materi yang Bu Fitri sampaikan bisa dipahami ya. Misalkan tidak, anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa menggunakan buku literasi prakarya di BSE yang sudah dibagikan ke anak-anak. Anda bisa buka di bab 1 tentang kerajinan. Kalau belum paham, anak-anak bisa memperdalam, mempelajarinya. Kemudian minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan mengadakan ulangan online ya. Itu untuk planning kedepannya. Semoga anak-anak tetap sehat ya, jaga selalu kesehatan, seringkali cuci tangan ya, dan gunakan masker ketika Anda keluar ke rumah. Nah, selamat siang ya, selamat beraktivitas, tetap semangat dan semoga sehat selalu.